Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Hamidian Putri Aji, kelas 10 MM3. Saya akan membacakan cerpen tentang sahabat hingga ke surga, karya Rizky Halimah Nasution. Malam semakin larut, suara jangkrik di halaman terdengar jelas mengalun-alun, seolah mereka sedang asyik menyanyikan sebuah lagu pengantar tidur yang mampu menyihir para pendengarnya, sehingga mereka tertidur dengan pulasnya dan hidup dalam buayan sang bunga mimpi masing-masing. Sinyur angin malam tak mau kalah dengan nyanyian jangkrik yang begitu mendukung untuk menggulung tubuh dalam balutan selimut hangat. Sebuah jam alarm mendadak memecah kebukuan, mengejutkan gadis cantik yang bernama Risa dari buayan bunga mimpi yang dinikmatinya. Tangan mendadak tersebut dari balik selimut serasa meraba-raba meja, seolah mencari jam alarm nakal yang telah mengusik mimpi indahnya. Dengan segera alarm dimatikan, perlahan dia membuka matanya dan melihat arah jarum jam. Sudah pukul 3.30 pagi, ucapnya dengan mata yang masih ngantuk. Tak ingin mengulur-ulur waktu, gadis cantik itu langsung bergegas ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Dinginnya, rintinya dalam hati, namun rasa yang dingin itu ia tahankan, karena ia tahu rasa malas untuk berwudu itu datang dari syaitan, musuh nyata manusia. Setelah berhasil melawan rasa malas untuk berwudu, kini ia ditimpa rasa malas untuk melakukan ibadah rutinnya, salat tahajud. Duh, ngantuk banget nih, tapi aku tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk semakin dekat dengan Allah dan mengadukan segalanya, ucap Risa dalam hati. Ia berjalan dengan pelan menuju lemari dan segera ia memakai mukena kesayangannya dan langsung berdiri di atas sajadah untuk memulai salatnya dengan niat yang ikhlas karena Allah. Dalam salatnya ada perasaan sejuk dan tenang di dalam jiwanya, maka semakin khusyuk pula salatnya. Inilah sebuah kenikmatan yang tiada tara ketika seorang hamba berkomunikasi dengan Tuhan Sang Pencipta dirinya, maka kekalutan dan kesedihan itu hilang karena hati telah tenang dan terpaut dengan cintanya. Usai sholat tahajud dengan hati penuh pengharapan ampunan dan keridhaan, Risa membaca istighfar dan berzikir sembari mengingat dosa yang telah ia lakukan. Tak terasa air mata gadis itu mengalir membasahi pipinya, serasa menadahkan tangannya ke atas dan membacakan doa pujian untuk Allah dan Rasulnya, serta tak lupa doa ampunan untuk dirinya, orang tuanya, keluarganya, sahabat, guru, dan saudara seiman seakidahnya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa yang biasa dibaca sesudah salat tahajud, dan kemudian diikuti dengan curahan hatinya kepada sang kekasih tercinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkaulah yang paling mengetahui diriku dan yang paling mengetahui apa yang terbaik untukku. Engkaulah yang membukakan pintu-pintu taubat dan pintu hidayah-Mu. Ampuni hamba-Mu ini, ya Allah, yang terkadang melupakan petunjuk-Mu. Beri hamba kesabaran, keikhlasan, kemudahan dalam mendapatkan ilmu yang berkah, dan berilah
hanya cintamu yang hamba harapkan. Ya Allah, jagalah hati ini dari cinta semu yang menjauhkan hamba denganmu, dan berilah hamba kesabaran dalam menghadapi ujian yang Engkau berikan. Amin. Pinta Risa dengan rilih dalam tangisannya. Air mata masih mengalir di pipinya. Ia membuka Al-Quran dengan lembut dan langsung membaca salah satu surah yang paling ia gemari, dan salah satu surah dalam Al-Quran yang Rasul cintai, yaitu surah Al-Fatihah. Dan dengan tajwid yang dan tartil, Risa melantunkan Al-Quran dengan indahnya, meskipun di saat tengah malam seperti ini suara timbul tenggelam. Namun dengan semangat Risa membacanya sampai akhir ayat surah Al-Fatihah tersebut. Tak lupa juga Risa mentadabburinya, karena membaca tanpa tadabburi itu seperti makan sayur tanpa garam, rasanya hambar. Tak terasa waktu bergulir cepat. Setengah jam lagi azan subuh berkumandang. Tanpa pikir panjang, Risa melepas mukananya dan segera menuju kamar mandi, dan mandi pagi tak lupa mengambil wudhu, karena Risa paham betul mengenai manfaat dan keutamaan nanti sebelum salat subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar indah di telinganya. Sang muazin yang begitu merdu suaranya. Segera Risa bangkit dan menunaikan salat subuhnya, karena salat di awal waktu itu sangat penting. Selain memiliki keistimewaan, salat di awal waktu mengajar tentang kedisiplinan, terutama dalam disiplin memenuhi panggilan Allah. Jika saja seorang dosen memanggil kita, maka tanpa pikir panjang kita langsung segera menemuinya. Jika terlambat, maka dosen akan marah dan tidak suka dengan sikap yang menyepelekan pemerintahnya. Maka Allah juga begitu. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dengan izin Allah, mentari pagi kembali tersenyum pada dunia, menyapa pagi dengan sinarnya. Burung-burung yang berada di sangkarnya menyanyi, menemui pagi diiringi angin sepoi yang semakin memperindah suasana hati Risa. Inilah salah satu kenikmatan ya Allah anugerahkan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang Engkau dustakan? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah memberiku kenikmatan terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat indahnya taat padamu, maka tetapkanlah hatiku ya Allah atas agamamu dan taat padamu, ucap Risa berdoa dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.